Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Di pegunungan terpencil beberapa ratus kilometer jauhnya dari fraksi Utopia, Suke dan Liu Jingning terbang menuju perangkat teleportasi terdekat saat mereka bersiap untuk berangkat ke Laut Utara. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Suke bertanya kepada Liu Jingning, "Adik perempuan, apa yang terjadi di Laut Tak Terbatas?" "Saya bingung." Liu Jingning menjawab dengan serius, "Baru saja, pemimpin fraksi kami memberitahu saya bahwa sebelum berangkat ke Laut Tak Terbatas, leluhur fraksi Utopia mengatakan belenggu 4 benua akan segera dipatahkan. Masa kacau akan datang? Periode kacau, itu bukan urusanku. Sekarang, hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan Hongyan." Suke berkata dengan heran. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal-hal seperti menyelamatkan dunia. Baginya, hal terpenting adalah menyelamatkan Jiang Hongyan. Kemudian, dia akan mengumpulkan acting tough points dan bersiap untuk kembali ke bumi, sehingga dia dapat mengetahui alasan kematiannya di kehidupan sebelumnya dan bahkan mengunjungi adik perempuannya. "Dengarkan aku," Liu Jingning berkata. 4 benua tidak semuanya dari dunia penggarap. Di luar Laut Tak Terbatas, ada 2 benua besar lainnya, yang masing-masing menghadap ke Laut Utara dan benua timur di seberang lautan. Dikatakan bahwa orang-orang besar di zaman kuno memasang belenggu untuk mengisolasi 4 benua dari 2 benua itu. Sekarang belenggu akan dipatahkan, dan sekte dari 2 benua itu berencana untuk menyerang 4 benua kita untuk merampok sumber daya dan tanah. Jadi, seluruh area ini akan segera berantakan. Bagaimana ini terkait dengan Hongyan? Suke mengerutkan kening. Alasan dia pergi ke Laut Utara bersama Liu Jingning adalah karena Liu Jingning telah memberitahunya bahwa hal yang terjadi di Laut Tak Terbatas terkait dengan Jiang Hongyan. Sekarang, sepertinya itu kurang lebih tidak relevan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Itulah masalahnya, Liu Jingning berkata, ketika ekspresinya menjadi semakin serius. Menurut perhitungan asli para leluhur, belenggu itu akan dipatahkan setidaknya selama 10 tahun. Namun, buku kuno yang diperoleh Dong Genji terkait dengan aula perunggu kuno dan belenggu? Apa maksudmu? Suke tertegun. Buku kuno yang diperoleh Dong Genji disusun oleh pemilik aula perunggu kuno, yang berasal dari benua Xuanzhen yang menghadap ke Laut Tak Terbatas di seberang lautan. Setelah mendapatkan buku kuno, Dong Genji menemukan cara untuk menghubungi benua Xuanzhen. Kemudian, dia mulai berkolusi dengan sekte yang kuat di sana, bersama dengan leluhur dari beberapa sekte di sini. Mereka berencana untuk mematahkan belenggu secara paksa dari dalam dengan bantuan sekte yang kuat itu. Dengan cara ini, para pembudidaya dari sekte yang kuat itu dapat memasuki 4 benua terlebih dahulu untuk merampok sumber daya dan tanah. Wajah Liu Jingning dipenuhi dengan kengerian saat dia menceritakan hal ini. Karena Dong Genji telah mengkhianati semua pembudidaya di 4 benua hanya untuk kepentingannya sendiri. Suke, yang tidak peduli dengan 4 benua, juga mengernyit setelah mendengarnya. Dia mengira Dong Genji hanya seorang munafik, tetapi dia tentu tidak menyangka Dong Genji bisa begitu jahat dan tidak tahu malu. Suke menyesal bahwa dia tidak membunuh Dong Genji secara langsung di Uflosi. "Tunggu, bagaimana patriark Anda tahu itu? Apakah mereka juga bekerja sama dengan Dong Genji?" Suke tiba-tiba bertanya sambil menatap Liu Jingning dengan rasa ingin tahu. Liu Jingning memutar matanya ke arah Suke dan berkata dengan tajam, "Kek kecil, meskipun fraksi Utopia adalah sekte iblis, kami tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menyinggung surga dan alasan. Sebenarnya, kami mendengar ini dari Patriarch of the Illusionary Flower dan Moon Sect. Dong Genji mengundang mereka untuk bekerja dengannya, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, mereka meminta leluhur dari fraksi Utopia kami dan sekte lain untuk pergi ke Laut Tak Terbatas untuk menghentikan Dong Genji dan para leluhur yang memilih untuk bekerja dengannya agar tidak mematahkan belenggu." Suke mengangkat alisnya dan bertanya, "Karena beberapa orang pergi ke sana untuk menghentikan mereka, mengapa kita juga pergi ke sana? Bagaimana jika mereka gagal? Ini berkaitan dengan keselamatan banyak pembudidaya di 4 benua. Jika pertempuran besar akan terjadi di masa depan, banyak orang dan makhluk biasa juga akan musnah. Bagaimana Anda bisa menjauh darinya?" Liu Jingning bertanya.
Ya Tuhan, adik perempuan, aku bukan penyelamat. Beberapa pahlawan lain harus menyelamatkan dunia ini. Selain itu, Anda mengatakan belenggu itu akan putus setelah 10 tahun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan itu. Suke mengangkat bahu tak berdaya. Terus terang, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Poin bertindak tangguh yang dia miliki hanya cukup baginya untuk menggunakan Raja Tinju bertindak tangguh sekitar 10 kali. Jika dia diserang oleh 20 atau 30 leluhur di tahap sintesis bentuk bersama-sama, dia benar-benar akan dikalahkan. Jadi, kamu tidak akan pergi ke laut tak terbatas untuk membantu, kan? Liu Jingning bertanya lagi. Benar, Suke langsung menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu adalah tugas yang luar biasa untuk menyelamatkan dunia. Namun, jika dia gagal, dia bisa kehilangan nyawanya dengan mudah, yang merupakan tawaran negatif baginya. Liu Jingning bertanya lagi, benarkah? Suke menjawab, tentu saja. Liu Jingning melengkungkan bibirnya dan mendengus, bagaimana dengan Hongyan? Mengapa ini terkait dengan Hongyan lagi? Suke langsung terkejut. Liu Jingning tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Suke dan melanjutkan, dikatakan bahwa sekte di benua Xuanzhen kali ini membidik aula perunggu kuno. Mereka menekankan bahwa mereka tidak hanya akan merampok sumber daya dan tanah, tetapi juga mengambil aula perunggu kuno. Dong Genji setuju dengan itu tanpa ragu-ragu. Apa? Suke segera melebarkan matanya. Dia tidak menyangka musuh asing itu menargetkan aula perunggu kuno. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih menuju laut tak terbatas? Liu Jingning memandang Suke dengan senyum sinis di wajahnya. Suke menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja. 4 benua terancam punah. Saya tidak akan pernah duduk diam. Apa moto dari fraksi surga yang meledak? Adalah tugas setiap orang untuk menyelamatkan dunia. 4 benua dalam bahaya. Anggota fraksi surga yang meledak pasti akan pergi ke garis depan untuk mengatasi semua kesulitan tanpa rasa takut. Kami tidak akan memikirkan hidup dan mati. Ayolah, adik perempuan, ini sangat mendesak, dan kita tidak boleh menunda-nunda. Liu Jingning benar-benar tercengang dengan perubahan sikapnya. Adalah tugas setiap orang untuk menyelamatkan dunia? Anggota fraksi surga yang meledak akan pergi ke garis depan ketika 4 benua dalam bahaya? Dan ini yang paling mendesak? Ini sama sekali berbeda dengan apa yang Anda katakan barusan. Adik perempuan, ayolah, kami akan memanfaatkan setiap menit dan detik untuk menghentikan Dong Genji, desak Suke. Liu Jingning memutar matanya tanpa berkata-kata. Kemudian, saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia berbalik, mengerutkan alisnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar beberapa suara mengoyak udara. Wajah Liu Jingning menjadi gelap dan dia berkata dengan serius, kami punya teman. Apa? Suke juga memperhatikan beberapa lampu melesat ke arah mereka dari fraksi Utopia, yang berada di belakang Liu Jingning. Hehe, sepertinya mereka adalah orang-orang dari keluarga Li. Dengan tatapan membunuh di wajah mereka. Mereka terlihat sangat sakit dan harus dirawat dengan sengatan listrik. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum dingin saat dia melihat sosok di lampu itu. Saat berada di fraksi Utopia, dia tidak ingin menghukum orang-orang dari keluarga Li. Sekarang, karena mereka datang dengan niat buruk, dia tidak akan membiarkan hidup mereka lagi. Lagi pula, baginya, orang-orang dari keluarga Li seperti poin pengalaman berjalan dan poin bertindak tangguh, yang sedang menunggu panennya. Para pembudidaya keluarga Li mengejar Suke dengan sangat cepat. Pelan-pelan, kenapa kamu terburu-buru? Aku berjanji tidak akan lari. Aku akan menunggumu di sini. Suke berhenti dan tersenyum, memegangi dadanya. Liu Jingning juga sangat tenang, karena dia tahu dengan jelas kekuatan Suke dan tidak khawatir sama sekali. Dalam sekejap mata, para pembudidaya keluarga Li menyusul Suke dan Liu Jingning dan menghalangi jalan mereka. Putra Li Tangsan tampak agak acuh tak acuh, wanita muda itu agak bersemangat, dan Li Tangsan memberikan senyum palsu kepada Suke. Sahabatku, aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Ini benar-benar tidak terduga. Saya percaya itu semua karena takdir. Saya pikir itu lebih dari takdir yang menyatukan kita lagi. Saya yakin akan ada lebih banyak cerita di antara kita. Suke tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, Li Tangsan sedikit terkejut.
Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak niatku. Kenapa dia masih begitu tenang? Bagaimanapun, saya telah diberitahu bahwa meskipun dia berada di tahap pelatihan Void, dia tidak memiliki konotasi taunya sendiri, yang berarti dia tidak dapat membunuh saya. Selain itu, saya berada di level teratas dari tahap pelatihan Void, dan hanya ada satu langkah sebelum saya melangkah ke tahap sintesis formulir. Sahabatku, jika kamu benar-benar berpikir demikian, mengapa tidak mampir ke rumahku, dan kita bisa mengobrol sambil menikmati beberapa cangkir teh? Li Tangsan tersenyum. Saya tidak pernah mengira keluarga Li adalah keluarga yang sangat ramah. Sayang sekali, saya kebetulan memiliki beberapa hal mendesak untuk ditangani. Saya akan menyelamatkan dunia, jadi permisi, kata Suke sambil menggelengkan kepalanya. Putra keluarga Li tertawa keras. Suke, apakah kamu sedang melamun? Anda pikir kami benar-benar akan mengundang Anda ke rumah keluarga kami? Izinkan saya memberitahu Anda tidak memenuhi syarat. Begitu, apakah ada di antara kalian yang berbaik hati untuk memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Ayahmu mengundangku sementara kamu menentangnya. Sejujurnya, saya tidak tahu harus mendengarkan siapa. Suke tertawa. Putra keluarga Li mencibir. Kamu membawa begitu banyak arai tingkat spiritual dan beberapa arai menakutkan kuno. Itu terlalu berbahaya, dan Anda bisa terlihat oleh pembudidaya yang rakus. Saya sarankan Anda memberikan semuanya kepada kami, dan saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menjaganya untuk Anda. Menjaga mereka untukku, saya khawatir sekali saya memberikannya kepada Anda, saya tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Mengapa saya merasa Anda akan merampok saya? Kata Suke dengan sangat terkejut. Menit berikutnya, Li Tangsan berkata dengan suara rendah, temanku, saya pikir Anda telah salah paham dengan kami. Anda akan berada dalam bahaya besar jika Anda menunjukkan salah satu arai Anda kepada orang lain. Saya pria yang baik dan akan sangat senang merawat mereka untuk Anda. Bagaimana Anda bisa menganggap kami sebagai orang jahat seperti itu? Saya mengerti, Suke mengangguk dan tersenyum. Tapi aku tidak pernah memintamu melakukan ini untukku. Saya harus mengatakan Anda benar-benar lancang. Beraninya kamu, teriak Li Tangsan. Cukup, karena Anda sudah mengetahui niat kami, saya pikir saya tidak perlu bertele-tele. Anda dapat menyimpan semua arai tingkat spiritual, tetapi Anda harus memberi kami 2 arai menakutkan kuno. Jika tidak, Anda akan dibunuh. Ngomong-ngomong, kami akan merampokmu dan jadi apa? Wow, Anda benar-benar ingin merampok saya? Suke bertanya dengan sangat takjub. Lagi pula, dia selalu menjadi orang yang merampok orang lain, bukan sebaliknya. Maksudmu, kamu ingin merampok kami di sini? Meskipun kamu tahu dengan jelas bahwa area ini berada di bawah kendali fraksi Utopia? Liu Jingning bertanya. Putra keluarga Li tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa kami melakukannya adalah untuk keuntungan Anda. Saya tahu Anda dan teman-teman Anda tidak akan mau merampoknya, tidak apa-apa. Saya akan senang melakukannya untuk Anda. Saat urusan ini selesai, aku bisa memberikan fraksi Utopia sebuah arai menakutkan kuno. Mendengar ini, Liu Jingning terdiam. Apa yang dia katakan benar sekali. Jelas, kepala fraksi Utopia mengetahui niat mereka, tapi mereka belum mengirim siapapun untuk membantu kita. Apakah ini berarti dia setuju dengan saran keluarga Li? Tepat pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di udara. Inilah fraksi Utopia. Liu Jingning langsung mengenali bayangan ini, menilai dari pakaian yang dikenakannya. Bayangan itu kemudian berteriak keras, kepala fraksi Utopia memuji Suke sebagai pemuda yang berbakat dan rajin serta model bagi kaum muda saat ini. Karena dia telah memberikan fraksi Utopia sebuah arai tingkat spiritual sebagai hadiah pertunangan, kepala telah menyetujui pernikahan mereka. Begitu dia selesai, bayangan itu terbang menjauh, sambil mengucapkan kata-kata yang sama. Mendengar ini, seluruh keluarga Li terkejut, begitu pula Suke dan Liu Jingning. Apa yang sedang terjadi? Saya ingat sebelum saya meninggalkan fraksi Utopia, kepala masih memandang rendah saya. Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Selain itu, dia bahkan mengirim temannya untuk menyebarkan berita bahwa saya akan menikah dengan Liu Jingning. Tuhanku, ini sangat terburu-buru.
Tampaknya fraksi Utopia ingin memiliki semua arai. Kita harus bergegas, teriak putra keluarga Li, berpikir bahwa fraksi Utopia telah menjual Liu Jingning ke Suke untuk mendapatkan 2 arai menakutkan kuno. Li Tangshan juga cemas dan takut ketua fraksi Utopia bisa datang kapan saja. Jadi dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke Suke. Bang! Badai muncul dan mengepung Suke. Bunuh dia! Teriak putra keluarga Li. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh terlempar dari badai dan itu adalah Li Tangshan. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia diusir dan menemukan dada Li Tangshan roboh dan darah mengalir dari mulutnya. Melihat ini, wanita muda dari keluarga Li berseru, bagaimana mungkin? Li Tangshan memandang Suke dengan sangat ngeri. Sementara itu, Suke perlahan keluar dari badai, dengan kedua tangan di belakang. Dia masih utuh, dan rambutnya bahkan tidak tersentuh. Dia tersenyum, dengan giginya yang cerah bersinar di bawah sinar matahari. Ini yang kamu sebut merampok. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya merampok itu. Sekarang, beri aku semua yang kamu punya, maksudku segalanya, termasuk pakaianmu, celana dalammu, dan bramu. Sebuah penjarahan. Orang-orang dari keluarga Li tercengang di tempat. Kata-kata Suke bergema di benak mereka. Namun, yang paling menakutkan mereka adalah kekuatan Suke. Badai yang dilepaskan oleh Li Tangshan telah membanjiri Suke, tetapi tidak menyebabkan kerusakan nyata pada Suke. Lebih penting lagi, tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Suke meledak dan melukai Li Tangshan dengan serius. Ini hanya bisa diwujudkan oleh pembangkit tenaga listrik di foam synthesis stage. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Li Tangshan bertanya, mengatupkan giginya saat dia berdiri dari tanah. Dia tidak percaya bahwa dia telah dihancurkan oleh kekuatan Suke. Tuan muda dari keluarga Li juga terkejut. Tetapi dia segera sadar dan berkata dengan heran, dikatakan bahwa seni sihirnya cukup kuat, mereka bahkan mungkin seni surgawi. Sepertinya kabar angin itu benar. Namun, dia tidak memiliki konotasi Tao, jadi dia tidak dapat membunuh kultivator di tahap pelatihan Void. Tidak ada konotasi Tao? Li Tangshan bertanya dengan curiga. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Baru saja, serangan Suke begitu cepat sehingga Li Tangshan tidak punya waktu untuk merasakan seni sihir Suke, apalagi untuk memeriksa konotasi Tao-nya. Samar-samar, Li Tangshan bisa merasakan semacam konotasi Tao duniawi yang terkandung dalam serangan Suke, yang tidak signifikan dan bahkan dapat diabaikan. Mungkinkah itu semacam hayalan? Li Tangshan mengerutkan kening, dan dia meminum pil untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Pada saat yang sama, tuan muda keluarga Li juga menjadi tenang. Karena dia ingat Suke tidak memiliki konotasi Tao, dia menjadi semakin yakin bahwa Suke tidak perlu ditakuti. Paman kedua, jangan takut padanya. Dia hanya memiliki seni sihir yang kuat tetapi tidak ada konotasi Tao. Selama kamu cukup berhati-hati, kamu bisa membunuhnya dengan luka kecil. Tuan muda keluarga Li berkata dengan tidak hati-hati. Liu Jingning menggelapkan wajahnya dan mendengus, orang-orang dari keluarga Li, apakah kamu begitu tidak tahu malu? Tuan muda keluarga Li tersenyum dingin, perawan suci Liu, karena kamu masih di sini, kamu harus pergi ke keluarga Li bersamaku setelah paman keduaku membunuh Suke, sehingga kita bisa mengadakan upacara pernikahan akbar kita. Apa kamu yakin? Liu Jingning tersenyum sinis, seolah dia sedang berbicara dengan orang idiot. Dia cukup yakin bahwa keluarga Li tidak peduli seberapa kuatnya, hanyalah seekor semut dibandingkan dengan Suke. Tentu saja, saat kamu menjadi istriku, pemimpin fraksimu tidak akan pernah bermusuhan dengan keluarga Li. Tuan muda keluarga Li berkata dengan jahat. Dengan percaya diri, dengan senyum dingin di wajahnya, dia berkata, ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu, cacing perak dari bayangan benang disembunyikan di artefak ajaib yang dipinjam ayahmu dari paman keduaku. Saat ayahmu menggunakan artefak sihir, cacing itu masuk ke tubuhnya. Apa? Liu Jingning mengubah ekspresinya, melebarkan matanya. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Haha, tidak heran kamu adalah perawan suci, kamu secerdas yang diharapkan. Anda berhasil menemukan alasannya dalam waktu sesingkat itu. Tepatnya, paman keduaku mengaktifkan cacing di tubuh ayahmu,
dan cacing itu menyerap semua kekuatan inti sejati miliknya, yang menyebabkan kematiannya dalam pertempuran. Tuan muda keluarga Li tertawa terbahak-bahak. Wajah Liu Jingning sepucat kertas. Matanya yang indah penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kematian ayahnya disebabkan oleh tipuan orang lain. Mata tuan muda itu penuh keserakahan. Dia berkata sambil menatap Liu Jingning, "Jangan sedih. Lagi pula, kematian ayahmu mengaktifkan cacing itu. Sekarang kami di sini untuk melamar fraksi Utopia karena kami membutuhkan garis keturunan Anda untuk memelihara cacing itu, sehingga bisa disempurnakan. Namun, sebelum itu terjadi, saya tidak keberatan menikmati sedikit kesenangan fisik dengan Anda." "Kamu mencari kematian?" Liu Jingning berteriak dengan marah, matanya memerah karena air mata. Kemudian, dia berlari menuju tuan muda keluarga Li dan bersiap untuk menyerangnya dengan seni sihir. Tuan muda keluarga Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. "Perawan suci Liu, benar-benar tidak perlu sembrono. Anda hanya bisa mengalahkan saya dan adik perempuan saya di kehidupan Anda selanjutnya." Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Liu Jingning, yang langsung berlari ke arahnya. Sementara itu, wanita di sampingnya juga mulai menyerang dengan seni sihir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda keluarga Li percaya Suke dapat dikendalikan oleh Li Tangsan, dan dia serta wanita itu dapat mengalahkan Liu Jingning dengan mudah. Namun, pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. "Kamu cukup senang menggertak orang lain dengan berkelahi dengan lebih dari satu orang, kan?" Suke muncul di belakang tuan muda keluarga Li tiba-tiba dengan niat membunuh yang luar biasa. Paman kedua tuan muda, yang benar-benar ketakutan, segera berteriak minta tolong. Li Tangsan berlari dan menghentikan Suke sambil berkata dengan serius, "Suke, kamu harus peduli dengan keselamatanmu sekarang. Serahkan mantra ominous kuno, aku akan memberimu kematian cepat." "Li Tangsan, kamu bajingan jahat. Beraninya kau menyerangku setelah membunuh ayah adik perempuanku? Oke, kamu bisa mati dulu untuk menebus kesalahan." Suke menyerang dengan tinjunya dengan niat membunuh yang dingin di matanya setelah mengatakan itu. Itu hanya King of Tough Acting Fist biasa, yang berharga 1000 Acting Tough Points. Namun, itu cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak tahap pelatihan Void. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba terguncang dan terdistorsi. Tinju raksasa terbentuk dan langsung menghantam Li Tangsan. "Ini adalah konotasi Tao." Li Tangsan mengubah ekspresinya dan berteriak ketakutan. Pada saat ini, dia bisa merasakan konotasi Tao yang luar biasa yang terkandung dalam pukulan Suke dari jarak yang begitu dekat. Dia telah tinggal di dunia penggarap selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah merasakan konotasi Tao yang begitu megah dan sombong. Bahkan konotasi Tao dari patriark keluarga Li tidak begitu mengerikan. "Mundur!" Tanpa ragu, Li Tangsan melompat ke langit dan mencoba melarikan diri. Namun, pukulan Suke jauh lebih kuat dari imajinasi Li Tangsan. Setelah terbentuk di langit, kepalan tangan raksasa menutupi area yang luas hampir seperti gunung yang sangat besar. Ledakan. Seperti seekor lalat yang terkena pemukul lalat listrik, Li Tangsan terhempas keras ke tanah oleh tinju raksasa setelah berlari puluhan meter untuk menyelamatkan nyawanya. Tidak. Tinju raksasa itu hancur lagi. Kali ini, Li Tangsan tidak bisa pergi kemana-mana. Setelah tangisan yang enggan dan ketakutan, dia segera berubah menjadi awan kabut darah. Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi. Tuan muda dan wanita di sampingnya benar-benar tercengang. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Paman kedua mereka Li Tangsan, yang merupakan salah satu pembudidaya paling kuat dari keluarga Li, dibunuh oleh seorang pemuda dengan satu pukulan. "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi?" Tuan muda keluarga Li menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menerima fakta. Wanita di sampingnya menjadi pucat dan mengucapkan kalimat pertamanya, "Tahap sintesis bentuk." "Suke berada di tahap sintesis bentuk? Oke, sekarang 2 lawan 2. Ini akan jauh lebih adil." Saat dia mengatakan ini, Suke melangkah ke arah mereka perlahan, akhirnya berdiri di samping Liu Jingning, saat dia menatap tuan muda keluarga Li dengan dingin. Tuan muda dari keluarga Li tersadar.
Dia menggigil dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa, berkata dengan suara gemetar, jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Saya tuan muda dari keluarga Lee. Kamu tidak bisa membunuhku. Investigator, penyelidik, Anda pasti akan mati. Bisakah Anda mengatakan sesuatu yang lain? Suke menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Desir. Tiba-tiba, suara mengoyak udara yang tajam meledak di udara. Sebuah cahaya perak melesat ke arah Suke dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita di samping tuan muda keluarga Lee menyerang. Hati-hati, Liu Jingning berteriak keras, ekspresinya terkonsentrasi. Suke melambaikan tangannya dengan tenang dan menunjuk jarinya ke udara dengan tiba-tiba. Ledakan. Kekosongan di depannya ditutupi oleh konotasi Tao yang kuat secara instan. Cahaya perak yang terhenti dan terperangkap dalam konotasi Tao melayang tepat di depan Suke. Apa? Wanita itu berteriak kaget. Rupanya, dia tidak menyangka Suke bisa menghentikan cahaya perak itu. Apa? Itu adalah cacing perak, seru Suke, saat dia menemukan cahaya perak di depannya sebenarnya adalah cacing perak. Ini adalah cacing perak dari bayangan benang, yang sangat langka sehingga salah satu cacing perak jenis ini hanya dapat ditemukan dalam 1 juta cacing bayangan benang. Cacing ini juga menyebabkan kematian ayahku. Liu Jingning berteriak dengan marah. Cacing perak dari bayangan benang? Itu bisa berevolusi menjadi cacing ilahi dengan menyerap darah dan kekuatan inti sejati, bukan? Tuan muda Lee, tolong nikmati cacing ini. Suke muncul di depan tuan muda keluarga Lee dengan cacing di tangannya. Sebelum tuan muda sempat bereaksi, Suke melambaikan tangannya dan melemparkan cacing itu ke mulut tuan muda. Apa? Oh tidak, tuan muda keluarga Lee berteriak dengan marah. Rupanya, dia sangat ketakutan dengan cacing ini. Ayolah, itu hanya cacing. Mengapa kamu begitu gugup? Kata Suke dengan jijik. Tidak, Suke, Senior Su, tolong jangan bunuh aku. Saya salah, aku benar-benar salah. Mohon bermurah hati dan maafkan saya. Tuan muda keluarga Lee memohon belas kasihan, karena dia benar-benar ketakutan. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun, Silver Worm of Thread Shadow ini telah tumbuh menjadi cacing dewasa. Begitu memasuki tubuh seorang kultivator, itu akan menyerap kekuatan inti sejati dengan panik. Ketika semua kekuatan inti sejati terkuras, itu akan mulai menggerogoti daging dan tulang sampai tidak ada yang tersisa. Tuan muda keluarga Lee mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan, oleh karena itu, dia mulai memohon belas kasihan, berharap Suke akan membiarkannya kembali ke keluarga Lee, di mana seseorang dapat mengeluarkan cacing dari tubuhnya. Oke, karena kamu mengakui bahwa kamu salah, aku memaafkanmu. Oke, buka mulutmu. Aku akan memasukkan sesuatu untuk membantumu. Suke mengeluarkan benda panjang dan licin dan memasukkannya ke mulut tuan muda keluarga Lee dengan kasar. Itu adalah belut sawah hidup? Oh, tidak, tuan muda dari keluarga Lee, yang dibatasi oleh kekuatan Suke, tidak bisa berbuat apa-apa selain mengeluarkan suara tak berdaya. Suke mulai tersenyum seperti bidadari. Jangan takut, ini adalah belut 7 warna dari fraksi surga yang meledak. Saya memasukkannya ke dalam mulut Anda sehingga bisa menangkap cacing itu. Oh, tidak, sepertinya tidak berfungsi. Jangan panik, biarkan saya memasukkan elang ke dalam mulut Anda, sehingga dapat menangkap belut itu.